Halo semuanya, kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, di hati sayang, kami mau perkenalkan diri kami dulu nih. Kelong Paksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Surat Tagihan Pajak atau STP. Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Pemerintahan dalam hal ini, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak sangat mengapresiasi para wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan-badan dalam bentuk perusahaan yang taat membayar pajak. Tetapi optimalisasi penerimaan pajak yang dilakukan pada saat ini masih terbentur beberapa kendala dalam jangka pendek. Salah satunya itu adalah tingginya tunggakan pajak, baik itu murni penghindaran pajak maupun ketidakmampuan untuk membayar utang pajak. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukannya tindakan pencegahan yang mempunyai kekuasaan hukum dan sifatnya itu memaksa. Salah satu upaya tersebut adalah diterbitkannya Surat Tagihan Pajak atau STP. Nah, teman-teman, kalian pada tahu gak sih apa itu STP, bagaimana fungsi STP, mengapa diterbitkannya STP? Untuk hal tersebut, simak pemaparan selanjutnya ya. Di sini, saya akan memaparkan sedikit mengenai pengertian dan landasan hukum surat tagihan pajak atau STP. Yang pertama, pengertian. Merujuk pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga yang berfungsi sebagai koreksi pajak terutama, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. Surat tagihan pajak ini memiliki ketetapan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Surat tagihan pajak ini diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Yang selanjutnya, landasan hukum STP atau surat tagihan pajak. Berdasarkan pasal 8 PMK nomor 145/PMK 03/2012 sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 18/PMK 03/2021. DJP dapat menerbitkan STP setelah melakukan penelitian data administrasi perpajakan, melakukan pemeriksaan, atau melakukan pemeriksaan ulang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerbitan surat tagihan pajak. Yang pertama, surat tagihan pajak dikeluarkan apabila pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, dari hasil penelitian petugas pajak terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan salah hitung oleh wajib pajak. Yang ketiga, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Yang keempat, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak dan juga tidak tepat waktu. Yang kelima, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak mengisi faktur pajak secara lengkap seperti data identitas pembeli. Yang keenam, pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak karena tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Yang ketujuh, pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 6A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
tahun 1984. Baik, selanjutnya yaitu jangka waktu penerbitan surat tagihan pajak. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Ciptaker ini merupakan Omnibus Law yang mengubah beberapa undang-undang sekaligus, termasuk diantaranya Undang-Undang KUP yang diatur dalam pasal 113. Setelah berlaku per 2 November 2020, maka pasal 113 Undang-Undang Ciptaker mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang KUP, termasuk diantaranya pasal 14 yang memuat ketentuan tentang surat tagihan pajak atau STP. Dalam pasal 14 Undang-Undang KUP, pasca berlakunya Undang-Undang Ciptaker, pemerintah lebih memberikan kepastian hukum terkait daluarsa penerbitan surat tagihan pajak. Jika dalam ketentuan sebelumnya tidak diatur, dalam Undang-Undang Ciptaker, pemerintah menambahkan ketentuan dalam pasal 14 Undang-Undang KUP, yaitu pada ayat 5B yang berisi, surat tagihan pajak diterbitkan paling lama 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Namun demikian, pemerintah juga menambahkan ketentuan dalam pasal 14 Undang-Undang KUP, yaitu pada ayat 5C, dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat 5B, yaitu yang pertama, surat tagihan pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 1, diterbitkan paling lama sesuai dengan daluarsa penagihan surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Selanjutnya, surat tagihan pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 9 dapat diterbitkan paling lama 5 tahun sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan apabila wajib pajak tidak mengajukan upaya banding, dan surat tagihan pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 5D dapat diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal putusan banding diucapkan oleh hakim pengadilan pajak dalam sidang terbuka untuk umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari surat tagihan pajak. Yang pertama, sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak. Yang kedua, sebagai sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Yang ketiga, sebagai alat penagih pajak. Yang selanjutnya adalah faktor keterlambatan pembayaran. Yang pertama, belum atau tidak menerima faktur pembelian. Seringkali terjadi situasi ketika pembeli belum menerima faktur komersil dan faktur pajak dari penjual atas transaksi yang terjadi. Boleh jadi penjual sudah mengirimkan kedua dokumen tersebut, namun pembeli tidak menerimanya. Alasan lainnya, penjual memang belum mengirimkan salah satu faktur atau kedua faktur kepada si pembeli sehingga pihak lainnya tidak melakukan pembayaran. Situasi seperti ini sebenarnya dapat dicegah. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan aplikasi yang memudahkan penjual dalam mengelola fakturnya, seperti dengan menggunakan aplikasi online pajak. Aplikasi online pajak memiliki berbagai jenis layanan dan fitur untuk mempermudah pelaku usaha dalam memaksimalkan proses bisnisnya, seperti layanan e-faktur. Layanan ini membantu pelaku usaha dalam mengelola faktur komersil serta faktur pajak atas setiap transaksi yang terjadi. Pelaku usaha tidak hanya dapat membuat faktur, tetapi juga dapat mengirimkannya langsung kepada pembeli atau mitra usaha. Selain itu, terdapat fitur notifikasi yang mana memberitahukan jika dokumen pembelian tersebut sudah diterima oleh pihak lainnya. Dengan begitu, tidak ada lagi kekhawatiran faktur belum diterima.
Yang kedua adalah lupa untuk melakukan pembayaran. Dalam melakukan transaksi, terkadang pembayaran tidak dilakukan pada saat itu juga. Ada pembayaran dengan waktu 14-28 hari. Ada permohonan untuk melakukan pembayaran dengan cicilan sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembeli dapat lupa dengan tenggat waktu tersebut sehingga butuh pengingat untuk melakukan pembayaran. Yang ketiga, keuangan yang sedang sulit. Ada kalanya pembeli atau mitra usaha menunggak pembayaran atau pelunasan transaksi karena sedang mengalami keuangan usaha yang tidak baik. Hal ini berdampak pada tersendatnya pembayaran pada berbagai pihak. Ini saya akan menjelaskan mengenai sanksi administrasi surat tagihan pajak atau STP. Jumlah kekurangan pajak yang terutang poin 2A dan 2E ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, paling lama itu 24 bulan. Dihitung sejak saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat tagihan pajak. Selanjutnya terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak poin 2D, 2E, dan 2F. Selain wajib menyetorkan pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Yang terakhir, terhadap pengusaha kena pajak poin 2G, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagihkan kembali. Dihitung dari tanggal penerbitan surat keputusan pajak pengambilan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan tanggal penerbitan surat tagihan pajak dan bagian dari bulan 1 bulan penuh. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang kekuatan hukum STP, di mana bisa kita lihat bahwa kekuatan hukum STP tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan paksa atau STP, sehingga penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa. Yang selanjutnya yaitu cara melunasi STP. Cara melunasi STP, pelunasan STP harus dilakukan wajib pajak dengan membayarnya di bank-bank yang menerima pembayaran pajak melalui surat setoran pajak atau SSP. Anda wajib mencantumkan nomor STP dalam SSP di bagian nomor ketetapan. Sebab jika Anda lupa mencantumkan nomor STP tersebut, ini biasanya akan mengakibatkan permasalahan nantinya. Karena wajib pajak akan menganggap belum membayar STP tersebut. Jika masalah ini terjadi, wajib pajak harus menyelesaikan melalui proses pemindah bukuan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Dari hasil pemaparan tersebut dapat saya simpulkan bahwa STP atau surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi baik berupa bunga maupun denda. STP tersebut diterbitkan paling lama 5 tahun setelah saat terutangnya pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP tempat wajib pajak yang terdaftar. Nah, dalam hal penagihannya itu dapat dilakukan secara paksa. Yang paling penting agar penagihan pajak berjalan dengan baik adalah adanya partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Dengan begitu, penagihan pajak pada suatu wilayah dapat berjalan dengan baik. Dan juga proses penyelenggaraan negara pun dapat berjalan dengan lancar tanpa terkendala sedikit pun. Nah, untuk kita semua jangan lupa untuk melaksanakan kewajiban ya, yaitu salah satunya adalah untuk membayar pajak. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.